warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya. Sehat hari ini anak-anak. Sehat. Alhamdulillah kita semua sehat. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema 2, yaitu tempatnya pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar kita, kemudian juga aktivitas masyarakat dalam upaya untuk pembangunan sosial budaya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang adat istiadat, kemudian keanekaragaman adat istiadat, kemudian juga aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Ya, kemarin sudah dicontohkan aktivitas masyarakat, yaitu yang di kemarin anak-anak diberikan gambar-gambar contoh kegiatan aktivitas manusia, sepertinya di pasar. Ya, di situ terjadi keanekaragaman sosial budaya, sehingga menimbulkan adanya apa? Interaksi sosial. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah anak-anak hubungan timbal balik. Di dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi. Sekarang contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak Bu, kameranya pecah, Bu. Apa? Teksnya pecah, bilang. Bu, gambarnya pecah, Bu. Memiliki Teksnya nggak begitu bisa banyak dibaca, Bu. perbedaan. Mereka juga memiliki perbedaan agama, suku, bangsa, Dibaca, Bu. usia, dan pekerjaan. Akan tetapi, walaupun mereka itu berbeda-beda dari segala hal, tetapi semuanya harus saling bekerja sama. Nah, bangsa Indonesia juga memiliki semboyan yang luar biasa di dalam hal perbedaan. Apa semboyannya bangsa Indonesia, anak-anak? Beda tunggal ika. Beda tunggal ika. Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti apa? Beda-beda tapi Beda tetapi tetap dalam satu tujuan. Ya, bahwasanya sekalipun Indonesia itu terdapat begitu banyak perbedaan, baik dari suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lainnya, semuanya itu bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Nah, justru dengan adanya perbedaan dan keanekaragaman yang ada itu menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia.
Kenapa kok menjadi kekuatan? Karena di dalam adanya perbedaan dan keanekaragaman itu akhirnya dapat memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, contohnya kalau misalnya dari kesenian daerah, kita mempunyai banyak macam-macam kesenian dari daerah-daerah masing-masing, dari Kalimantan, Jawa, yang terdiri dari 34 provinsi itu ya. Nah, dari 34 provinsi itu masing-masing mempunyai kesenian daerah sendiri-sendiri. Nah, itu berbeda-beda kan, dari suku Jawa mempunyai misalnya tari remo, ya, misalnya Jawa Barat ondel-ondel. Nah, dari kesenian daerah itu, apabila kita bisa bersatu, itu akan memperkaya budaya bangsa Indonesia, sehingga di situ juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dengan adanya perbedaan dan keanekaragaman itu menjadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Jangan coret-coret ya anak-anak, mohon. Bu, suaraku kedengeran lah, Bu. Enggak. Bu, suaranya pianto gak kedengeran, Bu. Dengeran. Kedengeran kok, Bu, kedengeran. Dengeran kenceng, Bu. Enggak. Dengeran, Bu. Gak kedengeran, Bu. Aku suara pian, Bu. Dengar, Bu, tapi kadang putus-putus. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, ini sebagai contoh kegiatan, misalnya dalam peringatan Hari Kemerdekaan, di berbagai daerah sudah membudaya, yaitu namanya Malam Terkasar. Suaranya nggak dengar. Ya. Coret-coret ya. Di lingkungan tempat tinggal kita itu biasanya kalau untuk memperingati Hari Kemerdekaan terdapat budaya tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan, yaitu semua warga berkumpul bersama di balai pertemuan. Di sana diadakan kegiatan renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Acara diadakan makan-makan. Makanan yang disajikan dimasak sendiri oleh warga secara kerja sama. Nah, dari beberapa kegiatan warga itu perlu dilakukan sebagai sarana atau tempat untuk berkomunikasi dan interaksi dalam masyarakat. Jadi beberapa warga kan berkumpul ya dalam wahana pertemuan itulah. Dalam acara pertemuan itulah digunakan sebagai sarana komunikasi, saling bertemu antara warga yang satu dengan yang lainnya, sehingga di dalamnya terjadi interaksi sosial. Hal tersebut diperlukan untuk membuat anggota masyarakatnya itu kenapa? Saling kenal mengenal satu sama lain agar tercipta perasaan saling mengerti dan peduli. Contoh aktivitas interaksi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, kita memberikan contoh. Bergotong royong. Bergotong royong, kemudian
Bekerjasama. Ya. Sama Bu. Bersihkan selokan. Diadakan ronda malam oleh Bapak. Semuanya bersama-sama. Kemudian kalau ada tetangga atau lingkungan sekitar, warganya ada yang sakit, kita membesuk, ya. Kemudian Kunjungi. sampai belanja di tukang sayur keliling, biasanya itu kan ibu-ibu berkumpul untuk belanja ya. Itu juga bisa dilakukan untuk sarana komunikasi. Nah, dengan keberagaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Kenapa sih manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu pasti atau saling bekerja sama dengan orang lain? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Karena manusia sosial. Siapa tadi yang menjawab? Karena manusia adalah sebagai makhluk sosial, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasti tidak lepas dari kerjasama orang lain. Selain perbedaan secara ekonomi, sosial maupun budaya, juga di sini ada keberagaman profesi. Maksudnya di sini profesi dihubungkan dengan jenis pekerjaan. Ya. Beragam profesi pun berkembang dan dapat mendukung untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang digunakan itu juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Mengapa bahasa Indonesia kok digunakan sebagai hal yang dapat menjembatani perbedaan sosial? Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Ayo Iska. Tidak tahu. Karena bahasa Indonesia bahasa utama. Yang lain selain Iska, ada lagi yang bisa menjawab? Saya Bu. Bahasa Indonesia. Saya Bu. Ayo Dika. Kenapa Dik? Bahasa Indonesia dikatakan sebagai jembatan bagi perbedaan sosial. Bahasa dijawab karena bahasa itu bahasa sosial. Bahasa sosial. Oh, siapa lagi? Saya Bu. Selain ada bahasa utama, Iska tadi menjawab, Akila sebagai bahasa sosial. Rojak tadi sudah menjawab. Siapa lagi yang bisa? Ayo, siapa lagi? Kenapa kok dikatakan sebagai jembatan dalam perbedaan sosial budaya? Karena bahasanya banyak, Bu. Ya, ada yang karena bahasanya banyak dari berbagai daerah mempunyai bahasa sendiri-sendiri, sehingga biar menjadi satu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Ya. Kan nggak mungkin kalau ada acara-acara nasional ketemu dari berbagai daerah menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, kan nggak mungkin ya. Nah, supaya semua itu bisa paham dan bisa menggunakan, maka harus menggunakan bahasa persatuan supaya mereka semua bisa memahami, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Coba misalnya anak-anak kalau
dalam acara ada teman-temannya yang banyak dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa, Madura, Sunda. Masa kalau disuruh tampil atau sambutan atau memberikan wejangan, pakai bahasanya sendiri-sendiri. Misalnya kalau orang Madura disuruh sambutan pakai bahasa Madura. Enggak. Tidak, supaya pakai bahasa Indonesia. yang mendengarkan bisa mengerti, maka Bahasa Indonesia, Pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, itulah beberapa materi tadi yang sudah bisa menjawab. Yang sudah menjawab Ishak, Rozak, Zahid, Ika. Terus siapa lagi yang belum disebut? Sila, ya. Oke, tadi menjawab. Jawab, Bu. Oke. Ya. Sama Iva sedang Nah, sekarang Jawab, Bu. ini adat terus masih baru masuk terlambat. Baru bangun tidur mungkin ya. Sekarang coba. Sekarang yang akan nanti dikasih busur pertanyaan. Apakah dari setiap daerah atau penduduk dari daerah lain itu kalau datang ke daerahnya orang lain itu memiliki kesamaan apa tidak? tidak. Teman-temannya yang lain ya, menjawab ya. Yang lain yang tadi sudah disebut, diam dulu ya. Coba Azza. Bu, aku tadi udah jawab loh, Bu. Sudah. Berbeda, Bu. Coba tadi Busun menanyakan setiap daerah itu memiliki warga yang mempunyai karakter bagaimana? Berbeda, Beda. Coba sekarang Bintang. Juga dari suatu daerah, apakah juga memiliki adat istiadat atau aturan yang sama, yang lain diam? Bintang. Beda-beda, Bu. Yang lain diam, yang sudah jawab. Siapa? Sama Redika. Ada Zahid, Bu. Halo Coba Bintang. dari Dika. Ada Zahid. Bagaimana Bintang? Beda-beda, Bu. Berbeda. Beda. Kemudian walaupun kita sebagai warga penduduk asli atau pendatang, kalau ada suatu adat atau peraturan yang ada di wilayah atau tempat yang kita diami, bagaimana sikap kita? Yang lain diam. Alita. Ikuti aturan. Karena ya mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut. Ya. Kemudian sekalipun di Indonesia, dengarkan, terdapat banyak suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain, tetapi semuanya itu harus bagaimana? Yang lain dim. Dafa. Menghargai, menghormati. Yang lain diam, sudah menjawab. Kasih kesempatan temannya. Dafa, coba Busur, kepingin dengar suaranya Dafa. Ayo Dafa. Yang keras Dafa. Menghormati. Benar.
Sudah dengarkan, walaupun kita berbeda suku, bangsa, agama, adat istiadat dan lain-lain, kalau kita semuanya harus tetap saling bersatu. Ya, tidak boleh sendiri itu namanya menghargai keanekaragaman budaya sosial. Kemudian salah satu contoh yang menjembatani perbedaan sosial budaya di Indonesia adalah yang lainnya diam dulu. Hajat, biar gak ngantuk. Hajat, halo. Hajat. Ayo. Salah satu contoh hal yang bisa menjembatani perbedaan sosial budaya tadi apa, Hajat? Talita. Ada. Apa Talita? Ada. Talita. Ayo Talita. Aza. Naswa, Bu. Zahid katanya bisa. Naswa, Bu. Coba saya nggak dengar suaranya David. Mana David ya? David mana? Halo David. Sombong. David, coba. Tadi belum menjawab. Salah satu contoh hal yang dapat menjembatani perbedaan sosial budaya apa, David? Yang lainnya diam ya. Apa? Bisa coba sih, Bu. Ayo, David. Coba David masih mencari-cari jawaban. Naswa nggak kelihatan saya. Naswa mana Naswa? Coba diperlihatkan Naswa. Ah, halo Naswa. Bu Zahid. Ya, nanti gantian. Ayo Naswa. Saya katanya bisa. Katanya bisa Bu Zahid, Bu. Halo Ika Iva. Apa yang tadi contoh salah satu hal yang bisa menjembatani perbedaan sosial budaya? Tadi kan sudah dijelaskan anak-anak, ya. David nggak tahu. Ya, salah satu contoh hal yang dapat menjembatani perbedaan sosial budaya di Indonesia yaitu dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak mendengar dan kemudian dengan adanya keanekaragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia, maka akan memperkuat apa? Ayo Ika Iva. Akan memperkuat apa? Zahid bisa menjawab. Iya, Bu, katanya bisa menjawab, Bu. Tapi ada tadi memberikan contoh dari ada tarian daerah, dari daerah Jawa, dari daerah Kalimantan. Nah, itu kalau berkumpul jadi satu memperkaya budaya Indonesia. Maka dengan adanya keanekaragaman itu, maka Indonesia semakin kuat dalam menjaga apa? Persatuan. Iya, jadi betul. Persatuan dan kesatuan. Ya. Iya, pintar. Kemudian kegiatan dalam masyarakat, aktivitas dalam masyarakat juga diperlukan untuk membuat antar anggota masyarakatnya
saling mengenal satu sama yang lain. Nah, dengan demikian maka akan tercipta apa? Kamu kenal dengan Zahid, kamu kenal dengan Dafa, dengan Dika. Maka akan tercipta apa kalau saling mengenal begitu? Sikap yang baik. Persatuan. Iya, Naswa. Persatuan. Terus yang lain. Bintang kok sama tidur ya? Halo Bintang. Nah, selain persatuan dan kesatuan, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain, akan tercipta suasana atau hubungan yang saling mengerti dan sikap peduli. Kalau kamu sudah kenal, misalnya Akila dengan Naswa sudah kenal. Kalau terjadi sesuatu di antara mereka, masa kamu diem saja? Pasti membantu. Itu namanya tercipta sikap saling peduli. Coba demikianlah tadi pembelajaran hari ini. Tadi yang merasa tidak menjawab nanti mengerjakan tugas yang ada di link materi. Yang sudah bisa menjawab, nanti anak-anak hanya mengerjakan LKS. Tadi yang sudah bisa menjawab, dengarkan. Sohib, Zahid, Dika, Azza, Akila, Naswa, Rojak. David tadi menjawab apa enggak ya? Enggak. Ya, Isa tadi sudah menjawab. Sudah ya. Sudah sampai di sini. Jawab Bu ya Allah. Anak-anak jangan keluar dulu, Mang Jarsan busur dulu ya. Apa? Nah, sampai di sini pembelajaran anak-anak hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi yang bisa disampaikan. Semangat ya anak-anak. Nanti juga ada tugas dari Pak Yanuar ya. Sudah Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Senin tanggal 21 anak-anak UTS. Jadi Senin depan UTS ya. Nanti jadwalnya hari Minggu di-share sama Bu Sud. Belajar tema 1 sampai tema 3. Ya, kalau tema 3 sampai subtema 2. Jadi separuh yang tema 3 ya. Sudah? Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh keluar Zoom anak-anak. Nah, sekarang sudah boleh keluar dari Zoom.